beberapa tahun belakangan ini kita melihat di Timur Tengah itu terjadi konflik antar warga di beberapa negara. Kita lihat di Libya, di Syria, di Yaman, di Irak gitu. Bahkan beberapa itu secara de facto sudah tidak merupakan negara. Kenapa terjadi seperti itu? Menurut seorang penulis, dia katakan bahwa identitas kebangsaan mereka tidak di atas identitas agama, mazhab agama atau etnis. Jadi tidak pernah terbentuk namanya bangsa yang betul-betul merasa sebagai suatu bangsa dan bisa bertahan menghadapi gelombang sejarah dunia yang memang luar biasa. Timur Tengah itu terbentuk setelah Khilafah Turki itu jatuh tahun 24. Kemudian Menteri Luar Negeri Inggris dan Perancis membuat kesepakatan membagi daerah itu. Waktu itu Amerika belum jadi superpower. Yang superpower ya Eropa, Inggris dan Perancis. Nah tentu kita tidak ingin ya hal yang semacam itu terjadi di Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia kita bisa memperkuat rasa kebangsaan. Dan bangsa kita ini sebetulnya dicetuskan tahun 1912 oleh seorang peranakan Belanda namanya Douwes Dekker bersama dua kawannya Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita tidak bicara agama ketika membicarakan bangsa itu. Baru pada ketika menyusun undang-undang dasar, kita bicara apa dasar negara. Ada dua pilihan waktu itu, dasar negara Islam atau dasar negara Pancasila. Kalangan Islam menghendaki dasar negara Islam, sesuatu yang wajar pada saat itu. Malah justru aneh kalau tiba-tiba tokoh-tokoh pesantren tidak menginginkan dasar negara Islam. Dan itu berjalan puluhan tahun, baru selesai pada tahun 84 ketika NU pada muktamar di Situbondo. Jadi 35 tahun, kalau nggak keliru tanggal hari ini, 35 tahun yang lalu NU menerima Pancasila, kemudian diikuti oleh banyak ormas dan parpol Islam. Dan ini berjalan dengan cukup baik. Cuma belakangan ini, terutama setelah reformasi, muncul kembali masalah-masalah yang dulu itu. Jadi ada yang ingin mendirikan negara berdasar Islam, bahkan ada yang ingin mendirikan khilafah. Ini harus kita cegah gitu. Tetapi yang paling penting itu umat Islam. Karena umat Islam ini mayoritas, maka sesama umat Islam ini harus betul-betul tidak timbul masalah. Dan sayangnya akhir-akhir ini timbul masalah gitu. Kita sudah menerima Pancasila. Mayoritas bangsa kita menerima Pancasila. Beberapa minggu yang lalu kami bikin survei di 4 pesantren di Jombang. 90% lebih menerima dasar negara Pancasila. Cuma menafsirkan Pancasila itu beda-beda. Dan ini yang harus disikapi dengan baik gitu. Jadi kalau ingin Indonesia bertahan sampai kapanpun, maka antara Islam dan Indonesia itu tidak boleh tabrakan. Jadi kita telah berhasil, saya mengambil istilah telah berhasil memadukan keindonesiaan dan keislaman. Ini yang harus kita jaga. Jadi identitas kebangsaan dan identitas keagamaan berjalan seiring. Nah, saya ingin menyinggung hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang. Ada kadang-kadang tuh timbul perdebatan lah. Misalkan ada yang mengatakan kita tidak perlu mengislamkan Indonesia, tapi mengindonesiakan Islam. Loh, yang pertama yang mengislamkan Indonesia kan Nusantara waktu itu namanya. Itu sudah kita jalankan. Dan juga terjadi proses mengindonesiakan Islam. Iya, undang-undang yang kita punya itu jelas ada paduan antara Islam dan Indonesia.
itu sebuah capaian yang luar biasa. Kita tidak perlu lagi berdebat apakah mengindonesiakan Islam atau mengislamkan Indonesia. Proses itu terjadi bersama-sama. Yang kedua, saya juga melihat ada kadang-kadang yang mengatakan orang, saya orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang berbangsa Indonesia. Ini juga tidak perlu menurut saya, iya kan? Kita tidak pernah disuruh memilih antara Islam dan Indonesia. Jadi tidak pernah memilih antara bapak dan ibu mau cerai gitu kan. Jadi Islam dan Indonesia tidak boleh pisah, harus jadi satu. Dan itu menjadi tugas kita bersama.